Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Daramang sadayana sudah salat semuanya? Ya. Materi kita pagi hari ini terkait satu rukun di antara rukun Islam yang paling penting setelah dua kalimah syahadat. Bahkan ini menjadi pembeda antara kita dengan orang-orang kafir. Rasulullah mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufri tarkus shalah. Perbedaan kita dengan orang-orang kafir itu adalah sholat. Kalau ada seorang muslim tidak sholat, gimana? Disebutnya muslim KTP. Muslim yang tidak sholat. Bahkan sholat ini adalah hal yang pertama kali akan dihisab. Ditanya di akhirat kelak. Ya. Kalau idza saluhat, kalau sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalannya. Kalau sholatnya jelek, yang lainnya jelek. Maka kita sering menyebutkan sholat itu seperti angka 1. Ya, dan amalan-amalan lainnya angka 0. Ya, artinya kalau kita sholat ditambah zakat, nambah berapa? 10. Tambah puasa 100. Tambah haji 1000. Tambah umroh, tambah sholat sunnah. Setiap tahun haji, umroh 1 tahun sampai 6 kali kos kacai. Sodakohnya setiap hari. Tapi gak sholat. Bagus gak? Bagus. Bagus lumayan sodakoh setiap hari. Menurut pandangan kita manusia lumayanlah bagus. Tetapi itu tidak bernilai di sisi Allah karena tidak punya modal sholat. Makanya masuk surga itu gampang sebenarnya. Ada orang Arab Baduy datang ke Rasulullah. Arab Baduy datang. Orang Arab Baduy itu tidak sopan, tetapi to the point dan dia gak bertele-tele. Datang, ya Muhammad, gak bilang ya Rasulullah. Namanya juga Arab Baduy. Ya, Arab Baduy itu orang Arab mana, Pak Ridwan? Orang ale. Anak leweng, gak pernah ke kota. Ya Muhammad, anta Rasulullah, wahai Muhammad, kamu utusan Allah. Ya, apa yang kamu wajibkan kepada kami? Kata Rasulullah, bersyahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian puasa. Waktu itu belum ada kewajiban haji. Ya Muhammad, kalau aku melakukan itu saja, syahadat, sholat, zakat yang wajib, puasa, aku masuk surga gak? Kata Rasulullah, na'am in sodakta, kamu masuk surga kalau benar-benar. Jadi sudah syahadat, jaga sholat 5 waktu, terus apa? Syahadat, zakat yang wajib, setiap bulan, Ramadan, zakat fitrah, gitu, galon boga, lalu boga waktu dipaksa. Kemudian, puasa 1 bulan dalam 1 tahun. Kata Rasulullah, kalau kamu melaksanakan itu dan benar-benar melaksanakannya, kamu masuk surga. Hanya itu saja, kata si Arab Baduy itu. Iya, kalau begitu mah
Saya melakukan itu saja tanpa ditambah-tambah yang lain. Kata Rasul, kamu masuk surga kalau benar-benar. Jadi kalau mau masuk surga lakukan ini. Dengan catatan tidak melakukan maksiat. Selesai, tidak menyakiti orang lain, tidak bermaksiat. Sholat 5 waktu, datang puasa, zakat, selesai. Masuk surga, teuing. Insya Allah, kata Rasulullah begitu. Dengan syarat tidak bermaksiat, tidak apa? Tidak menyakiti orang lain. Berat gak? Berat gak? Lumayan sih. Jadi kalau kita melakukan itu udah selesai. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita betapa mudahnya masuk surga kalau kita mau dan benar-benar berazam dari hati. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji makan apabila mampu. Gak menyakiti orang lain, gak pernah berbuat dosa, insya Allah masuk surga. Betul? Gampang masuk surga itu. Orang kalau kita benar ya. Karena surga itu luas ya. Kalau yang masuk ya cuma Mas Nanang, Kang Nanang kan sayang surga, lega teuing. Baik, jadi sepakat bahwa sholat itu penting. Baik, nah sekarang kita akan masuk ke dalam sholat. Di dalam sholat itu ada yang disebut dengan rukun, ada yang disebut dengan syarat. Ya. Ada yang disebut dengan apa? Rukun, ada yang disebut dengan syarat. Syarat itu apa? Rukun itu apa? Coba, siapa nih? Siapa yang mau menerangkan nih? Apa perbedaan syarat dengan rukun? Yang belakang, Pak Asep coba nih. Ranking 1 daurah kemarin kan? Coba ranking 1. Apa perbedaan rukun dengan syarat? Sebelah kanan nih, yang belah kiri. Mana juara daurah kemarin siapa? Pak Garno, juara daurah kemarin? Ya, gak apa-apa lah. Apa perbedaan rukun dengan syarat? Apa? Ya. Ya, Masya Allah. Ada yang mau menambahkan? Baik, saya gini. Syarat wudu, syarat sholat itu salah satunya apa? Suci. Harus berwudu berarti. Nah, salah satu rukun sholat itu baca Fatihah. Fatihah, kata orang Jawa. Al-Fatihah cek orang Sunda. Coba apa perbedaannya? Salah satu syarat sholat, wudu, salah satu rukun sholat, Al-Fatihah. Apa perbedaannya? Yang namanya syarat itu pasti sebelum syarat nikah. Ya sebelum kawin itu kudu aya heula syarat. Betul nggak? Kalau yang namanya rukun itu sudah masuk di dalam sebuah perbuatan. Betul? Jadi gampang. Syarat itu sebelum, rukun itu di dalam sholat. Begitu semuanya. Ya. Nah, salah satu rukun ataupun syarat sholat itu berarti harus suci. Kemarin sudah belajar kan tentang wudu. Nah, saya tidak membahas tentang wudu lagi. Saya langsung masuk ke dalam rukunnya. Yang pertama, rukun sholat itu harus apa? Khusyuk. Rukun sholat itu apa? Harus khusyuk. Apa itu khusyuk? Ustaz Jajang, khusyuk itu apa? Khusyuk itu apa? Hati kita yang terkait kepada Allah. Itu khusyuk ketika sholat itu. Ya, minimal hafal berapa rakaat, insya Allah itu masuk standar khusyuk.
Kalau sudah tidak ingat rakaatnya berarti memang husunya benar-benar sudah hilang. Kalau kita masih ingat rakaat, insya Allah masih husu lah. Walaupun pas Allahu Akbar, terkadang kemana hati kita ya. Sesuatu yang tidak ingat tiba-tiba ingat. Bahkan orang tua dulu itu kalau kehilangan jarum sholat lah. Lamun sholat ingat, oh jarum teh dina irung. Betul gak? Ya, di dalam sholat itu sesuatu yang lupa ingat. Karena memang setan berusaha masuk ke di sini, mencet tombol dangdut, tombol pop, semuanya tombol-tombol antum dipijit. Tapi kalau yang pernah hafal, hafalannya gak pernah dipencet tombolnya. Coba sekarang berapa lagu dangdut yang masih antum hafal? Betul gak? Gak pernah di murojaah tapi dipijit terus sama setan. Sekarang berapa juz yang kita hafal? Wadduha, kuliah ayuhal kafirun juga. Pak Baliut terkadang. Betul? Jadi dalam sholat itu kita perang. Ya, makanya ketika sholat diusahakan minimal kita melihat kemana? Ke arah sujud, biar fokus. Walaupun kalau gak terbiasa, cangkel, pengennya lihat ke atas. Lihat punggung, ya, lalu lihat di kita mah alhamdulillah gak ada yang pakai kaos tulisan-tulisan kan, nah itu sedikit mengganggu kehusuan. Ya, jadi fokus ke bawah, ya, dan itu termasuk ke dalam rukun sebenarnya. Jadi yang pertama apa? Khusyuk. Khusyuk itu yang batas minimalnya kita masih ingat kita sholat dalam rakaat berapa. Kalau mau khusyuk dari pertama sampai akhir, sekelas kita sepertinya sulit. Karena orang yang sudah khusyuk itu adalah orang yang sudah benar-benar hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai apa yang terjadi di sekitar, jangankan terjadi di sekitar, terjadi pada dirinya, dia sudah tidak ingat. Maka antum pernah dengar sahabat itu kalau berperang dulu, perang, kemudian terluka, kakinya harus diamputasi. Kalau di sekarang harus dibius. Nah dia disuruh untuk minum arak, tapi nggak mau. Kata dia, saya cukup dengan sholat aja. Nanti kalau saya lagi sholat, silakan potong kaki saya. Dan dia sholat, dipotong kakinya khusyuk saja. Coba bayangkan, kalau orang sudah khusyuk, apa yang terjadi pada dirinya, bahkan ada sebagian sahabat yang sampai beberapa anak panah di sholat, gak terasa gitu. Nah itu, bisa gak kayak gitu? Jangankan tebasan pedang, ya, rengit can entep meskikian. Ngiung-ngiung, belum nyocok. Nyocok itu apa bahasa Indonesianya? Belum menyengat, sudah apa? Begitu, betul gak? Khusyuk belum? Ya berarti khusyuk kita gak bisa selevel itu. Ya. Makanya kenapa sholat Rasulullah itu sampai kakinya bengkak. Imam Ahmad 1 rakaat 1 bacaan Al-Quran, bayangkan. Dari Alif Lam Mim sampai Anas 1 rakaatnya. Karena memang khusyuknya, hatinya sudah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada ibu-ibu di atas ya? Ibu-ibu melihat kita gak? Oh saya kesini aja bicaranya tadi. Taib. Baik. Kemudian yang kedua, istiqbalul qiblah. Ini sebenarnya kalau bicara sholat untuk 1 jam gak cukup ya. Nanti kita praktekkan. Siap-siap yang ngantuk ke depan praktek sholat. Itu yang intinya. Menghadap kiblat. Mana kiblat Mana kiblat itu? Kiblat itu kalau kita di sebelah barat. Kiblat itu adalah Ka'bah. Yang dulu Rasulullah ketika sholat di Makkah, kemudian 16 bulan di Madinah, menghadap Baitul Maqdis, ke Masjid Aqsa yang sekarang lagi mau dikuasai oleh orang-orang Israel. Nah, menghadap kiblat itu
Ya, dengan teknologi yang canggih sekarang bisa langsung presisi. Tapi sebenarnya menghadap kiblat itu tidak harus menghadap persis ke kiblat, yang penting ke arah kiblat. Karena kalau harus presisi tentunya sangat menyulitkan. Kalau kita sholat misalkan di pesawat, di mana kan pesawat itu gitu. Sementara Ka'bah di bawah, terus begini sholatnya. Yang jelas kiblat itu arah. Makanya orang itu sekarang pada aneh. Kalau di masjid, saya sering masuk beberapa masjid, masjidnya ada serong kiri gitu kan. Padahal sebenarnya udah mengarah ke barat, udah cukup sebenarnya. Sementara kalau di rumah sholat, nusuk sholat di rumah, kadang di kamar ini, di kamar itu, di dapur, nggak pernah diukur-ukur tuh arah kiblat. Perasaan itu udah lurus aja, masjid kebelah itu, udah sholat kan itu, betul nggak? Coba pernah nggak di rumah diukur-ukur, pakai kompas, sholat belum kan? Nah, berarti sholat kita itu insya Allah selama mengarah ke arah kiblat sana, kalau di kita ke arah barat, kita sudah menghadap kiblat insya Allah. Ya. Baik, yang selanjutnya, ya pandangan yang ketiga, pandangan kita kemana? Ke tempat sujud. Ya, kecuali ketika bertasyahud itu mata kita melihat kemana? Ke jari ini, ya. Mata kita kemana? Ke jari ketika kita bertasyahud. Kemudian yang masuk yang keberapa sekarang? Takbir pertama itu masuk ke dalam rukun. Artinya kalau kita tidak takbir, tiba-tiba langsung begini aja, sholatnya tidak sah karena rukunnya tidak masuk. Ingat, di dalam sholat itu banyak takbir. Yang rukun itu adalah takbir pertama ketika masuk sholat. Gimana takbir? Sekarang posisinya dulu. Sejajar dengan apa? Dada, sejajar dengan telinga. Sebagian ada yang mau memastikan sejajar dengan telinga sampai begini. Ya. Segini. Allah. Sejajar dengan telinga kan? Nah, begitu. Ini dua tata cara. Bisa segini, bisa segini. Berarti gak ada yang begini langsung. Atau begini. Cukup. Ima di sini, ima di sini. Sementara takbirnya begini. Saya misalkan saya yang segini, yang setelinga. Takbir, bisa takbir dulu, bisa gerakan dulu. Misalkan begini, gerakan dulu. Allahu Akbar. Kan? Atau Allahu Akbar berbarengan. Itu dua-duanya bisa dan harus ada takbir. Paham ya? Ya, makanya itu penting. Nah, ini yang sering terjadi kalau kita lagi kejar-kejar saf. Pas imam ruku, nah, jangan lupa ya untuk takbir Allahu Akbar, Allah baru takbir untuk ruku, jangan digabungkan. Shoot, Allah langsung ruku. Belum masuk sholatnya sudah masuk ke ruku. Karena takut apa? Ketinggalan. Tapi kalau sudah selesai ruku, santai, keweng, kalau harus sujud. Padahal ketika kita masuk, ketika kita masuk masjid, dapat imam lagi ruku, imam lagi sujud, kita langsung masuk. Walaupun gak dihitung rakaat, sholat kita nilainya berbeda dengan orang yang tidak ikut. Jelas, jangan sampai masuk masjid nunggu imam sujud. Bukan begitu. Masuk kata Rasulullah, ikut apa? Imam. Kalau imam lagi sujud, ikut sujud. Imam lagi ruku, ikut ruku. Jangan ditunggu. Ya, walaupun gak dihitung rakaatnya, nilai kita berbeda dengan sholat yang tidak ikut gerakan-gerakan tersebut. Jelas? Masuk masjid, lihat imam lagi bergerak, masuk. Gimana tadi? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada yang begini, Allah. Saya dulu belajar waktu di madrasah diniyah. Alasannya kata guru saya mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Tapi kan kalau sholat itu bukan pakai perasaan ataupun adab sopan santun, harus berlandasan apa?
Ada nas dalilnya mana? Karena sholat itu ibadah, ibadah itu harus sesuai instruksi, prosedur. Siapa yang memberikan instruksinya? Allah dan Rasulnya. Jadi cukup kita Allah. Posisinya di mana? Ya, ada yang di sini. Nah, ini kalau kita berbicara madhab, ini Hanafi, orang-orang Hanafi. Jadi kalau antum melihat nanti di Mekah sholatnya begini, itu Hanafi, lebih santai. Ada yang di sini, di atas pusar di sini, ini dalilnya dipakai dari kalangan madhab Syafi'i. Yang di atas sedikit, ini kalangan Imam Ahmad. Bukan di sini, ingat, tapi di sini sedikit. Tidak terlalu atas. Hadis yang ada di atas dada itu hadisnya lemah, dhaif. Ada yang seperti ini. Jadi Allahu Akbar. Nah ini Maliki. Jadi kalau ke sini Maliki nih. Orang-orang kalian. Jadi gak semua orang Syiah itu begini. Tapi ingat pendapat Imam Malik. Saya gak disebutkan dalil-dalil dari madhab karena gak bakalan cukup ya. Gitu aja keterangannya. Hanafi, Syafi'i, Ahmad, Maliki. Ya. Jelas? Dan yang paling kuat insya Allah adalah posisinya di atas pusar, di atas perut sini. Nah, posisinya ada dua, ada tiga. Bisa begini, bisa begini, bisa begini. Ini semuanya ada hadisnya. Begini, begini, begini. Jelas ya? Ini tiga. Antum yang mana? Yang enggak ada itu yang ke sini atau yang begini. Enggak ada yang kayak gini. Jadi Allahu Akbar, Akbar sini. Tiga. Gini, gini, gini. Ini semuanya ada dalilnya yang sahih. Jelas? Ya. Yang mana antum? Boleh. Kadang-kadang gini, gini, gini boleh. Ya, tapi jangan sampai digabungkan dalam kali sholat. Allahu Akbar. Pengen dapat hadis semua. Pilih salah satunya. Misalnya sholat zuhur di sini, yang asar di sini, yang maghrib di sini boleh. Tapi jangan digabung dalam satu sholat. Jadi ada gerakan gini. Saking ingin ikut sunnah, semuanya dilakukan dalam satu sholat. Jelas? Ibu-ibu kelihatan nggak? Ibu juga sama. Begini, begini, begini ibu ya. Alhamdulillah. Kemudian setelah itu amakin raf'ul yadain fis shalah. Tempat saya gak nyusun dengan rukun karena gak usah menghafal rukun lah. Ya, dipraktekkan saja, dihafalkan capek. Ya, setelah itu kapan saja kita mengangkat tangan biar nyambung. Kapan saja mengangkat tangan. Jangan sampai tina sujud ke atas angkat tangan ya. Saking khusyuknya. Mengangkat tangan itu pertama ketika takbiratul ihram. Kedua ketika mau ruku. Ketika mau ruku, Allah. Sama ngangkatnya ketika mau ruku. Kemudian bangun dari ruku. Berapa tuh? Takbiratul ihram, mau ruku, bangun dari ruku. Yang keempat, yang terakhir, bangun dari rakaat kedua. Pada sholat yang 4 rakaat, asar, isya, zuhur, itu. Jadi harus diangkat tangan, itu sunnah. Ingat takbiratul ihram, apalagi ketika mau ruku, ketika bangun dari ruku. Saya terus terang banyak yang belum mempraktikkan sunnah ini, padahal anak-anak juga sudah pada tahu. Ketika terutama bangun dari sujud, ketika mau sujud, ketika mau ruku, gini aja kebanyakannya gitu, lupa. Betul gak? Ini, ingat, sekarang kita sudah diingatkan lagi. Saya yakin semuanya udah tahu. Takbiratul ihram diangkat, mau ruku, diangkat, balik dari ruku, diangkat, kemudian pada rakaat ketiga, naik dari rakaat kedua ke rakaat ketiga itu diangkat. Jelas? Jelas, ya. Dan gerakannya harus bersamaan dengan takbir. Kalau yang takbiratul ihram tadi boleh duluan, boleh gerakan dulu. Ingat gak? Ketika takbiratul ihram boleh begini dulu, Allahu Akbar, boleh
barengan. Tapi kalau takbir yang berpindah disebutnya takbir intiqal dari rukun satu ke rukun lain, itu harus bareng. Maksud Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Jadi gitu, berbarengan dengan gerakan. Gak boleh gini dulu, Allahu Akbar, atau Sami Allah liman hamidah, Sami Allah. Harus berbarengan dengan apa? Gerakan. Saya sering, bahkan sampai imam-imam, anak-anak kalau imam, suka apa? Setelah dia begini, baru apa? Allahu Akbar. Saya tanya, kenapa seperti itu? Katanya khawatir kalau saya gerah takbiratul ihram bareng bersama suara, khawatir makmum mendahului. Ya, betul apa salah? Niatnya bagus, ya, ingin menolong makmum. Tapi niat yang bagus harus disertai dengan apa? Perbuatan yang bagus. Dia pengen menolong orang lain sementara dia terjatuh ke dalam kesalahan. Paham nggak? Ingin menolong orang lain tapi dia terjatuh ke dalam kesalahan. Ya berarti makmumnya itu gak boleh bergerak sampai kedengar bar. Jadi pas Allah jangan bergerak dulu, pas Allahu Akbar baru Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Yang gak enak itu kalau imam bangkit dari sujud, takbirnya itu panjang. Allah irhari kalur. Betul gak? Kalau aku lagi sujud nih, kan nunggu bar, si imamnya kan gini, saya praktekkan. Allahu Akbar. Sebenarnya imam itu cukup, karena kan kepanjangan juga tajwidnya gak masuk, betul gak? Berapa? Tajwidnya udah lebih dari 6 itu. Jadi cukup begini aja imam tuh. Allahu Akbar. Kan pas. Gak usah meliuk-liuk dulu. Ya. Pertama kaidah tajwidnya keluar. Yang kedua kasihan makmum terkadang gak sesuai gerakannya. Ada yang gak sabar langsung naik. Ada yang sabar nunggu dulu sampai imam selesai. Makanya gak serempak. Jelas? Nah, jadi kalau antum imam cukup Allahu Akbar. Itu aja, ya. Jelas insyaallah? Terus setelah begini ada yang disebut doa apa? Iftitah. Setelah di sini. Apa doa iftitah? Doa iftitah itu banyak, ya. Mungkin lebih dari 7 doa iftitah, ya, dari berbagai riwayat. Yang kita hafal apa? Pertama, yang sering dibaca, yang di Indonesia itu biasanya digabung 2. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Ini satu iftitah tuh, satu riwayat. Ditambah lagi, ini wajahtu, mau wajahtu atau ini dulu, ini wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawat. Ini, itu 2 sebenarnya. Ya. Atau yang sering dibaca, kalau anak-anak di sini sering bacanya riwayat yang lain, riwayat Bukhari. Allahumma ba'id, ini riwayat Bukhari Muslim. Allahumma ba'id baini wa baina khatayai kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Allahumma gsil khatayaya bil ma'i wal salji wal barad. Pilih yang mana yang hafal. Ya. Wasad saya hafalnya 7-7-nya. Boleh dibaca. Pilih saja satu. Kalau mau dipilih, ya itu saya biar kita melakukan sunnah apa yang dilakukan Rasulullah. Zuhur baca yang ini biar hafalannya gak lupa. Asar baca yang itu. Maghrib baca yang ini. Ya. Saat hafalnya 1 ya udah baca aja 1. Tapi kalau mau menghafal lagi ada waktu, baca. Hafalkan, itu lebih baik tentunya. Jelas? Coba siapa yang partai Allahumma ba'id? Partai Allahumma ba'id. Wah, partai Allahu Akbar kabira. Wah, kebanyakan calon presiden nih. Partai ini Subhanakallahumma wa bihamdika
1, 2. Ini lebih pendek nih partai. Subhanakallahumma bihamdika. Terus apa lagi? Allahumma firli. Pendek. Nah, berarti 3 partai di sini ya. Yang paling banyak partai apa? Lokbar kabiro. Kulantaran pas borojol orang itu belajar teh eta. Cek perasaan teh dibaca anu lain teh. Pas ngadenge baca anu lain teh salah. Alhamdulillah sekarang kita udah tahu bahwa bacaan itu apa? Banyak. Selama riwayatnya ada, ya kita gunakan. Kemudian yang paling pendek itu ada alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu yang paling pendek. Ada juga Allahu akbar dzul malakiti wal jabarut wal kibriya wal azamah. Pokoknya pakai yang kita sudah hafal ya, biar lebih khusyuk. Kalau bisa kita sudah hafal, lihat terjemahannya biar kita membaca itu apa? Mengena ke hati. Karena sholat itu kita lagi komunikasi sama siapa? Sama Allah. Kecuali yang sudah bisa bahasa Arab, alhamdulillah. Kalau yang belum berarti lihat Allah. Ketika bilang Allahu Akbar itu apa? Allah Maha Agung. Berarti semua yang di hadapan kita, ya, laptop lagi tugas tinggalkan, kecil, jangan takut. Apalagi lagi sapu tinggalkan, lagi masak, tinggalkan tau ke masak, paru manilah kompor, bisa kauruan. Ya. Pokoknya segala aktivitas kalau sudah dengar azan berarti harus, itu artinya Allahu Akbar, jangan sampai Allahu Akbar. Allahnya akbar, salatnya jalan, judinya jalan, semuanya jalan. Berarti akbarnya berarti hanya di ucapan. Gak ada kan karyawan Al-Matuk yang ikut salat? Jangan, saya sudah lebih dari 2 orang yang menghubungi saya, "Saat gimana nih? Saya kecanduan apa?" Saya kira kecanduan rokok, kecanduan khamar, tapi bukan karena yang Al-Matuk ya. Ada apa? Slot. Saya gak paham slot. Dia sampai emosinya gak ke istrinya katanya suka kasar. Dia bilang itu karena apa? Dagangannya berantakan karena slot. Maka itu namanya perjudian, itu perbuatan siapa? Perbuatan syaitan kata Allah, fajtanibu. Janganlah mendekati itu. Ya. Jadi Allahu Akbar. Terus itu harus dipahami kata perkataannya, ya. Taib, kalau saya terangkan kan lebih banyak lagi, gak bakalan selesai. Terus setelah itu apa? Baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah itu, Al-Fatihah disunahkan ta'awudz. Karena itu sebagian dari sunnah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai. Ya. Saat saya mah biasa di masjid saya bismillahnya dikencengkan. Beda di Al-Matuk, ya silakan saja. Ya, kalau memang Anda berpendapat seperti itu pendapatnya Imam Syafi'i. Ya, dan hadisnya riwayat sahabat Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, jalurnya ada. Ya, ada juga yang jadi begini tentang bismillah itu biar paham sedikit. Kan banyak yang orang pasea karena bismillah ya. Bismillah itu bisa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang langsung alhamdulillahirabbil alamin. Kalau yang bismillah itu Imam Syafi'i. Kalau yang alhamdulillah bismillahnya disir itu Imam Ahmad. Kalau langsung alhamdulillahirabbil alamin, gak pakai bismillah di dalam pelan juga, itu Imam Malik. Ya. Ada yang Al-Fatihah bahkan gak baca Al-Fatihah pun sholatnya sah, Imam Abu Hanifah. Jadi jelas kan? Nah, sekarang. Tapi kalau kita lihat dalil, kekuatan dalil, Rasulullah paling banyak memulai sholatnya dengan alhamdulillah. Bismillahnya sir. Itu riwayat Aisyah. Aisyah itu istri Rasulullah yang paling dekat, paling tahu tata cara sholatnya Rasulullah. Tanpa kita menghina orang yang berseberangan pendapat dengan kita. Karena memang ini masalah fiqih yang bisa dikompromikan. Tapi kan kita berusaha mencari pendapat yang paling kuat. Paham? Jadi jangan salah sampai
kerja masak bareng-bareng, dia alhamdulillah, Pak Dani alhamdulillah, Pak Jajang bismillah, Pak saya ya. Ya, jelas? Taib. Setelah baca Al-Fatihah, amin. Kemudian baca surah. Surah apa? Apa saja yang kita hafal. Tapi kalau mau sesuai sunnah, ada di Bulughul Maram, riwayat-riwayat dibacakan oleh Imam Nawawi, zuhur baca apa, asar baca apa, isya baca apa, ada. Ya. Yang jelas, ulah kulhu jeung kafirun wae, kuliah lagi, kulhu lagi. Coba mana partai kulhu? Antum kalau sholat sunnah, apa bacaannya? Kulhu pasti paling keren ad-duha lah. Di macam-macam kan coba. Sholat sunnah ini baca apa itu. Minimal dari ad-duha ke bawah itu hafal. Saya mau ngadakan lomba lah di Al-Matuk. 1 bulan sampai bulan Juli. Yang hafal juz amma 30 yang hadir sekarang ada, boleh store ke Ustadz Anpal. Nanti dapat hadiah. Sampai bulan apa nih? Sekarang bulan apa? Mei, Juni. Nah sebelum libur lah, 2 hari sebelum libur, store hafalan. Nah, saya mau store. Sudah apa? Saya nggak banyak-banyak ngasih soalnya. Ya, cuma 4 saja. Siap nggak? Bukan ini untuk memotivasi supaya minimal kita 1 juz hafal. Siap ya? Nah, ditunggu. Oh, Ustaz, saya udah hafal, besok store. Boleh. Siap, insya Allah. Hadiahnya apa? Rahasia. Yang penting salah satu hadiahnya didoakan masuk surga. Siap insya Allah? Alhamdulillah. Baik. Setelah baca surah Al-Fatihah apa? Surat ruku. Allahu Akbar. Setelah ruku, sampai kita kira-kira ke sini, lihatnya biar masuk TV. Ruku ke belah sana. Coba Allah ruku. Masya Allah. Ini udah bagus. Ini lurus. Dirasakan seperti papan yang lurus. Ya. Pokoknya sampai perasaan kita lurus ya. Perasaan yang lurus. Ini bagus, lurus. Lihat tangan kita bukan begini, ya, tapi tangan kita dicengkramkan. Di mana? Lihat, dicengkramkan di lutut. Lututnya dicengkram. Bagus buat yang sudah leklok ini. Dicengkram. Nah, biar contoh. Jangan lewat ke sini. Jangan lewat ke sini ya. Coba lewatkan ke sini. Kan ada sebagian apa? Coba lepaskan. Lepas. Apalagi sampai begini. Nah. Ininya dicengkramkan. Ingat. Cengkramkan. Bukan ke sini. Jelas? Itu ruku. Coba bangun dari ruku. Setelah ruku apa? Bangun dari ruku. Kita percepat saja. Waktu kita cuma 2 menit lagi. Bangun dari ruku. Sami Allah liman hamid. Ini boleh begini, lepas lagi. Ada sebagian yang lewat, kembali lagi ke sini. Ya. Setelah i'tidal, doanya udah hafal kan? Ketika ruku apa doanya? Banyak doanya. Di antaranya yang paling terkenal, Subhan Rabbiyal Azim. Ya. Atau tambah wabihamdi. Ketika setelah Sami Allahu liman hamidah, bacanya apa? Rabbana walakal ham. Mau disempurnakan mil'us samawati mil'ul ardi boleh. Pokoknya kalau bacaan masing-masing aja lah hafalkan. Terus setelah itu apa? Sujud. Gimana caranya? Allah. Nah, sujud ini ada 2 cara. Bisa lutut dulu, bisa tangan dulu. Jumhur, mayoritas ulama madhab yang berapa? Yang 4 itu yang didahulukan apa? Lutut dulu. Lutut dulu. Tapi selanjutnya disesuaikan dengan kondisi yang kaki. Artinya ada orang yang memang gak bisa lutut dulu tapi harus tangan dulu. Ada yang harus lutut dulu. Tapi kalau kita melihat pendapat jumhur itu lutut dulu.
Tapi kalau dalam kondisi tertentu, bisanya misalkan sabelah. Ya gimana lagi, emang bisanya sabelah lah. Misalkan kondisinya badannya gemuk dan sebagainya. Jelas? Ya, jadi ingat, jangan bertengkar masalah lutut. Ya, tara sholat pasiana lutut heula apa tangan heula. Sholatnya tara. Amalkan dua-duanya. Pilih aja satu. Nah, tapi ketika waktu tertentu misalkan kita butuh dengan tangan dulu sakit ya Bapak. Ya. Coba lanjut. Antum aja kayaknya artisnya bagus salatnya. Nah, begini. Lihat. Lihat. Ketika sujud, oh ini pendek ya. Ketika sujud, tangan tidak terlalu rapat ke sini. Oke? Tuh, tidak mendahului kepala, menurut sejarah. Jadi sejajar dengan apa? Telinga. Kepala, ingat ketika sujud bukan hanya jidatnya yang kena, tapi seluruh nih, jidat dan juga apa? Hidung. Oh, saya udah pesek, insya Allah mancung. Hidungnya harus nempel begini, ya. Kemudian kaki, lihat. Kaki, ingat, lihat, ini gak rapat, ini bagus. Ininya ya bisa nempel kalaupun jauh, paling tidak 4 jari, jangan terlalu jauh. Ya, ini sudah bagus. Kemudian berapa jarak dari kepala ke kaki, kalau antum mau ngukur, begini nih. 4 begini, 1 atau 3, 1, 2, 3, dari kepala sampai kaki itu tidak lebih dari 3 atau 4. Ini pas, jangan sampai terlalu depan. Coba Kang, ke depan Kang. Ke depan kepalanya. Ke depan. Nah, ini salah. Banyak yang kayak gini nih. Ininya begini, ini harus datar. Ya, 90 derajat kan? Coba Kang, mundur lagi Kang. Yang posisi yang betul. Nah, ini posisi. Jangan ke belakang, jangan terlalu depan. Nah, ini posisi. Tapi ingat, posisi ini adalah posisi sempurna. Tapi ketika kita sholat berjamaah, kita punya tetangga nih. Oh, saya mau ngelaksanakan sunnah. Wah, babaturan yang pinggir, sunnah sih boleh sunnah, tapi kan kita juga harus ingat, berarti sesuaikan dengan kondisi, berarti agak tekuk dikit, tidak apa-apa, karena memang kondisi. Jangan sampai karena sunnah menyakiti orang lain. Paham? Terus sekarang Kang kesini Kang, baliknya ke sini Kang, ke sini. Nah, begitu. Lihat posisi kaki, bangkit. Allahu Akbar. Nah, saya mau lihat tapi ininya. Ya. Nah, ini bagus. Jadi yang 5 ini kalau bisa nilep menghadap ke sana, bagus. Ini udah bagus. Ini namanya duduk apa? Iftirash. Ya, duduk ini adalah duduk ketika duduk di antara 2 sujud, kemudian duduk tahiyat awal. Baik, sekarang contohkan duduk tahiyat akhir, Kang. Nah, tahiyat akhir begini. Ini namanya tawarruk. Yang ini diduduki, yang ini begini. Ini bagus posisinya, Masya Allah. Ini ahli sholat kelihatan. Ya. Nah, jelas ya? Nah, ini bagus. Kemudian setelah itu bangkit dari 2 ruku, dari rokaat ketiga, coba. Rokaat mau ke rokaat kedua. Allahu Akbar. Jangan lupa apa? Rokaat angkat tangan. Begitu. Apa yang belum sekarang? Tahiyat. Di sini lagi yang menghadap ke sana. Di sini nih biar masuk kamera. Sekarang tahiyat. Sekarang kita bicara tentang apa? Tahiyat. Tahiyat itu rokaat. Kalau tahiyat pertama bacanya sampai apa? Bisa sampai Allahumma sholli ala Muhammad. Ini tahiyat itu saya terangkan biar nggak pada bertengkar semuanya. Kalau dalam madhab Syafi'i, beliau karena tidak ada dalil yang menjelaskan secara pasti, Rasulullah hanya menyebutkan asyara bius buhi. Dalam hadis itu Rasulullah memberikan isyarat dengan tidak disebutkan apa isyaratnya kapan.
Maka pertama ya, Imam Abu Hanifah, ya, Imam Abu Hanifah mengambil isyaratnya asyhadu alla, pasla begini, ngaceng. Imam Syafi'i asyhadu alla ilaha illallah, gitu kan. Kalau Imam Malik dari awal sampai akhir begini, bergerak isyarahnya. Kalau Imam Ahmad bergeraknya ketika ada lafaz Allah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu Muhammadar Rasulullah, gitu gerakannya. Ya. Kemudian ada pendapat yang terakhir, karena hadis yang menyebutkan Rasulullah berisyarat, berarti isyarat itu dari awal sampai akhir begini. Dan ini yang meriwayatkan banyak. Wah, jelas. Saya secara pribadi memilih yang dari awal sampai akhir apa? Begini. Tidak begini banget sih. Begini aja, santuy. Begini. Ya. Saya mah pengen ilallah aja, silakan saja. Tetapi pendapat yang paling kuat insya Allah adalah isyarah dari awal sampai akhir. Karena disebut asyarah. Jadi jelas ya. Jadi kalau ada yang begini dari awal sampai akhir, itu sebenarnya muaranya kepada pendapat Imam Malik yang ada dalamnya. Kalau illa asyhadu alla, itu siapa? Hanifah. Asyhadu illallah, Syafi'i. Terus Imam Ahmad kadang begini, setiap ada lafaz jelas? Jelas gak? Ya, jelas sekarang. Jadi jangan aneh kalau lihat, wah, Alik. Ya, kada paham kan? Tapi insya Allah yang paling kuat itu dari awal sampai akhir begini. Kang, contohkan kan? Tapi kalau misalkan antum mau memilih yang ini terus, ya fadlal. Itu dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitab Sifat As-Shalah Nabi. Paham? Baik. Kurang Kang. Salam sekarang, salam. Jadi salam yang rukun itu adalah salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung lompat. Bisa sah sholatnya tapi tidak beradab. Aja sholat Jumat baheula kan sok dipantau. Jadi assalamualaikum warahmatullahi atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bagus itu salam dulu baru gerak. Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu. Paham ya? Assalamualaikum warahmatullahi. Nah ini secara umum gerakan sholat ya yang harus kita perhatikan selama sholat khususnya yang 5 waktu. Silakan, masya Allah. Jazakallah khair. Baik, ikhwas sekalian. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kira-kira ada gak gerakan yang belum kita bahas? Ada gak gerakan yang belum kita bahas? Ya Kang? Tawaruk apa? Antum biasanya apa? Iftirosh saja. Ya, kalau dalam pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, sholat yang setiap rakaat terakhir itu adalah tawar, walaupun 2 rakaat, ya, walaupun 2 rakaat. Jadi yang sudah terbiasa dengan 2 rakaat tawaruk, lanjutkan tawaruknya. Yang sudah terbiasa dengan iftirosh, lanjutan iftiroshnya. Tidak mengapa, ya, tidak mengapa, insya Allah. Apa Kang? Membasuh apa? Mengusap wajah. Mengusap wajah itu dalilnya lemah. Lemah itu apa? Dhaif. Bisa disebutkan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi itu seorang imam bermadhab Syafi'i. Dalam kitabnya Al-Adhkar, hadis ini lemah. Jadi yang Assalamualaikum suka apa? Ngusap apa? Wajah ini dalilnya apa? Lemah. Makanya kita tidak mengusap wajah. Jelas? Ada lagi? Buat antum gak apa-apa, buat saya apa-apa. Hadisnya lemah. Kalau lemah itu tidak dipakai. Tahu kan lemah, berarti hadisnya tidak digunakan. Jadi lebih baik apa? Ditinggalkan karena memang hadisnya lemah. Ya, memang harus seperti itu.
ketika ada saf yang kosong harus segera diisi. Alhamdulillah kan upgrade derajat antum ya. Dari saf pertama ke saf kedua. Harus diisi, jangan dibiarkan. Jadi kosong, set langsung isi. Set. Masa iya kalah sama waktu pramukaan? Itu kan pramukaan juga nirunya di dalam sholat. Saf kosong, masukkan ke depan langsung. Berbaris-berbaris kan gitu kita. Kalau ada yang kosong, pingsan. Yang pingsannya dibiarkan malah langsung kita ke depan. Karena ada PMI. Ada palang merahnya. Begitu. Masa iya dalam sholat? Sop, saya pernah, karena jauh, ada sop yang kosong sampai rakaat terakhir, dia apa? Terputus sopnya. Sementara sholat itu gak boleh terputus. Harus tersambung. Jelas ya? Jadi kalau ada yang kosong, isi. Terus ada lagi? Udah jelas ya? Tinggal dipraktikan. Pesan saya mulai dari sekarang minimal kita tahu bahasa Arab di dalam sholat. Mungkin pertemuan selanjutnya kita akan tes. Biar dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum itu kita tahu apa yang kita ucapkan. Sehingga benar-benar sholatnya diresapi. Hati kita terkait kepada Allah dan kita paham bahwa itu adalah komunikasi yang isinya semuanya doa dan permintaan kepada Allah. Oh ada lagi? Bolehlah. Kunut nazilah. Ya bagus. Kenapa kunut nazilah? Ya kalau dalam kondisi memang dibutuhkan kunut nazilah, gak apa-apa dalam sholat 5 waktu. Ya biasanya kunut nazilah itu dilakukan ketika ada kejadian-kejadian musibah yang tidak biasanya terjadi. Kalau misalkan tijalike, Titajol nggak usah kunut nazilah. Tapi kalau misalkan seperti saudara kita di Palestina terjadi musibah, itu kunut nazilah. Tapi memang yang ditanyakan antum itu di kampung kan, yang selalu asar kunut nazilah, zuhur kunut nazilah. Tapi terkadang isinya bukan nazilah, Allahumma isinya bukan nazilah. Gimana? Boleh ikut saja, amin. Gak membatalkan sholat. Kita mengikuti makmum itu mengikuti apa? Mengikuti imam. Imam kunut subuh, angkat tangan. Imam kunut nazilah, amin. Ya, tugas kita mengikuti apa? Imam selama imamnya tidak keluar. Kalau imam keluar sholat jangan ikut. Jelas ya? Tidak apa. Ya, tapi kalau antum jadi imam, ya pilih yang paling apa? Yang paling sesuai dengan dalil. Ya, tapi ketika kita jadi makmum, maka posisi kita mengikuti. Paham insyaallah? Apalagi? Kemudian. Sholat subuh? Ya, ingat sholat 5 waktu itu, ya sholat 5 waktu itu disunahkan jahar walaupun lagi sendirian. Ketika kita masbuk pun dikeluarkan suaranya, tapi tidak sampai senyaring imam sehingga saingan suaranya dengan imam. Ya lirih. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Nah, begitu. Ya, kalaupun antum lagi terpaksa sholat safar sendirian, sholat yang jahriyah, ya jahriyah suaranya dikeluarkan. Jelas, Kang Andi? Ya, ada lagi? Ya, ingat, kaki ini adalah sejajar dengan bahu. Dan yang bagus itu si kaki ini menghadap ke mana? Si jari-jarinya mengarah ke kiblat. Karena seluruh anggota badan kita itu dalam sholat mengarah ke kiblat. Tapi kalau memang posisi kakinya sudah menyengkong begini, jangan dipaksakan. Gimana lagi? Kan itu sudah sesuai SOP. Tapi kalau kita bisa begini, nah gini, makanya yang rapat itu harus sadar diri. Kalau misalkan dia yang masih memungkinkan pindah, jangan sampai begini sholat. Mengejar, ada sebut jamaah pengejar kaki. Gak seperti itu juga bahasanya seperti. Cuma itu terlalu didramatisir. Bahwa
Ya orang bergerak itu karena ini ada kosong. Maka yang sampingnya harus sadar diri, segera merapat. Mana patokan rapat itu? Patokan rapat itu adalah barisan di belakang imam. Ingat, jadi jangan pas siapa dulu yang bergeser. Ingat, posisi kita di mana? Posisi kita misalkan di belah sana, di sebelah kiri, berarti geser ke kanan. Kalau misalkan yang ruangnya yang paling dekat ke imam, berarti yang sebelah kiri geser ke kanan. Jadi jangan sampai saling menyuruh. Kamu sadar posisi bahwa kita yang harus bergerak. Patokannya mana? Imam. Itu sama seperti kita masuk ke masjid, memilih posisi sebelah mana. Lihat, oh di sebelah kanan masih. Jadi terus imam itu jadi patokan. Kanan, kiri, jangan sampai kanan dulu penuh. Bahkan sengaja memilih tempat yang kira-kira gampang keluar. Lihat posisi imam. Jelas ya? Ada lagi? Udah selesai? Selesai. Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung. Tapi ikhwah kita tutup ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.